Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Eldiru. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan TED untuk mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa menggunakan wiki sebagai sarana untuk membuat logbook kegiatan. Di sini yang sudah tampil di video ada kelas yang bernama MBKM Studi Dependent bersertifikat Dikti. Ini merupakan kelas dari Teknik Elektro. Nah, di sini inilah merupakan kegiatan MBKM, di mana dia membutuhkan logbook sebagai salah satu syarat pengerjaan atau menyelesaikan kegiatan program MBKM seperti itu. Baik, eh, jika kita melihat kelas kelas ini, kita lihat bahwa di sini di bagian salah satu di sini ada eh, yang namanya logbook gitu ya. Logbook di sini dia menggunakan wiki. Jadi wiki ini bentuknya seperti kotak warna biru ya, kotak bertumpuk warna biru. Nah, di sini bisa digunakan sebagai sarana pembuatan logbook. Baik, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara atau memberikan tutorial sedikit bagaimana cara membuat logbook untuk memenuhi kegiatan MBKM ini gitu ya. Baik, di sini posisi saya adalah seorang student gitu ya. Saya mencoba memberikan tutorial ini sebagai seorang student. Jadi karena memang tutorial ini diberikan atau dikhususkan ditujukan kepada mahasiswa, maka saya perlu menunjukkan ini dari sudut pandang mahasiswa gitu ya. Mungkin yang atas ini tidak perlu dilihat ya, kita fokus ke di sini saja. Ini ada sebuah kegiatan itu ya, atau bahasa itu adalah penugasan ya. Penugasan di sini adalah logbook menggunakan fitur wiki gitu ya. Seperti wiki itu nanti akan bentuknya seperti halaman-halaman yang bisa kita isi kegiatan dalam satu hari gitu. Di sini akan saya contohkan, nanti ada tampilan dari mahasiswa. Saat mahasiswa ingin membuat logbook, cukup tekan pertama-tama kita mulai dengan mengklik tombol ini, logbook ini ya, kegiatan logbook. Maka akan muncul pada halaman seperti ini, bahwa dalam posisi seperti ini belum ada halaman baru gitu ya. Di sini ada halaman page title baru di mana yang bernama logbook bulan 1. Logbook bulan 1 ini adalah halaman default yang tidak bisa diganti gitu ya. Nah, nanti teman-teman saat akan membuat logbook itu akan membuat halaman baru di halaman baru melalui halaman logbook bulan pertama. Baik, hal yang pertama yang kita lakukan setelah masuk ke halaman ini adalah yaitu membuat grid page gitu ya. Di sini kita klik grid page. Kita tunggu, ini masih loading. Tunggu sebentar. Oke, ini cukup lama. Oke, maka akan masuk ke dalam halaman edit. Di sini teman-teman bisa melihat ada view, ada edit, ada comment, ada history dan map, kemudian ada files di sini ya. Kita fokus pada halaman edit. Ya, halaman edit di sini. Nah, bagaimana cara kita membuat semacam halaman baru gitu ya. Yang pertama teman-teman lakukan adalah kita dengan format seperti ini. Kita buat buat kurung kotak ya, kurung kotak seperti dua kali, kemudian juga kita spasi kurung dua tutup di belakangnya seperti ini. Saat kita ingin membuat logbook untuk pada hari ini, misalnya hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, maka kita tulis Jumat 22 maaf 18 Maret 2022. Nah, misal juga kita ingin mungkin langsung gitu ya, saya mau buat langsung beberapa halaman, kita bisa lakukan seperti ini. Itu mungkin akan lebih lebih enak gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu satu hari bikin secara sehari satu hari, tapi bisa dilakukan secara batch gitu ya. Atau misalnya ini bisa contoh saja pada hari Senin, misalnya besok tanggal 22 tanggal 21 teman-teman bikin 5 hari sampai hari Jumat misalnya, seperti itu juga bisa gitu ya. Jadi misalnya di sini bikin dari tanggal 21 sampai tanggal 25 misalnya, seperti itu. Kita bisa bikin seperti ini. Itu saya contohkan. Ini contoh saja di sini ya. Misalnya Senin tanggal 21 gitu ya, Maret 2022 misalnya seperti ini. Ini kita copy saja gitu ya. Sorry. Oops. Ini ternyata tidak langsung otomatis ya, tidak mau. Nah, oke. Oke, misalnya di sini terganti Selasa gitu ya. Ini Rabu. Kemudian ini Kamis.
Ini hari 21, tanggal 21, tanggal 22, ini tanggal 23, 24 gitu ya. Kemudian ini kita copy lagi, ini tanggal 25. Ini terus akan melakukan seperti ini untuk menghemat waktu saja gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan editing pada page halaman logbook bulan 1 ini, karena ya kita sudah membuat halaman per halaman ininya ya, per halaman untuk logbooknya per harinya gitu. Karena kegiatan MBKM ini hanya berjalan hari-hari Senin hari Jumat, maka kita bikinnya seperti ini gitu ya. Ini contoh saja. Nantinya ya teman-teman akan buat ini kegiatan ini dalam 1 bulan, karena ini adalah logbook bulan pertama misalnya. Jadi berarti kalau dari Maret berarti nanti tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 dengan tidak ada hari Sabtu dan Minggu seperti itu, atau mungkin hari libur, mungkin ada beberapa yang kosong misalnya, maksudnya tidak dimasukkan di sini gitu ya. Bisa seperti itu. Setelah seperti ini, teman-teman sebenarnya bisa melakukan preview gitu ya, untuk melihat hasilnya, tampak hasilnya seperti apa. Maka nanti pada halaman logbook bulan pertama itu akan muncul halaman seperti ini gitu ya, halaman seperti ini yang teman-teman bisa klik setiap tombol ini ya. Ini adalah tautan ya, bisa diklik nantinya. Baik, setelah ini kita simpan gitu ya, kita simpan. Nah, maka akan muncul di sini view untuk logbook bulan pertama. Ada hari Jumat, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, setelah kita melakukan seperti ini, kita misalnya ingin membuat logbook pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, kita cukup klik di sini, maka masuk ke dalam page ya, page Jumat 18 Maret 2022. Dari sini formatnya menggunakan format HTML saja. Kita klik create page. Nah, di sini maka akan masuk ke halaman untuk melakukan editing atau menambahkan apa yang dilakukan pada hari itu gitu. Ya, misalnya ini contoh saja, bisa membaca buku atau mencari referensi jurnal, mengikuti webinar atau mengikuti pelatihan dan segala macam, dan narasinya itu disesuaikan dengan kegiatan pada hari itu. Semakin detail akan semakin baik. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 mulai kegiatan apa, atau dari jam 10 sampai jam 12 mengikuti kegiatan apa gitu ya. Akan lebih baik seperti itu. Jadi misalnya saya contohkan di sini, misalnya dari jam 8 gitu ya, 00 sampai jam 10.00, karena semakin rapi maka nanti dosen akan menilai lebih baik gitu ya, dosen pembimbingnya, atau nanti dosen pembimbing baik 1 dan 2 akan menilai lebih baik seperti itu. Misalnya di sini saya mengikuti pelatihan misalnya pemrograman Python misalnya itu ya, seperti ini contohnya. Kemudian tambahkan juga dengan dokumentasinya gitu ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan file atau foto. Cukup klik di sini, bisa melakukan upload gitu ya, atau misalnya ada URL saja gitu ya. Misalnya teman-teman punya repository atau semacam Google Drive itu ya, yang isinya hanya gambar saja, teman-teman bisa pasang URL di sini langsung. Tapi ini sih silahkan ya, saya kira teman-teman bisa coba. Kemudian juga nanti di sini bisa ditambahkan deskripsinya, maksudnya misalnya kegiatan itu tambahkan deskripsi atau semacam caption di sini ya. Nah, kayaknya akan lebih baik ini di set sebagai dekoratif saja ya. Set dekoratif ini nanti dia tampilannya agak lebih bagus kalau tidak salah atas hasilnya gitu. Nah, size-nya juga mungkin nanti bisa disesuaikan. Ini silakan di otak-atik sendiri diatik sesuai dengan ininya ya. Semakin rapi semakin bagus. Bahasa seperti itu. Teman-teman bisa coba untuk eksplorasi. Maka saya coba di sini untuk mengupload gambar ya. Saya akan mengambil beberapa gambar. Contohnya di sini misalnya adalah dari picture saja. Ini saya coba misalnya, oke, gambar mana ini saja kali ya. Open misalnya di sini ya. Nah, saya upload. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Di sini bisa teman-teman bisa bisa atur ukurannya, misalnya terlalu besar ya, maka misalnya saya set di sini 720 misalnya ya, di sini 720. Di sini di auto size gitu ya, nanti menyesuaikan ukurannya gitu ya, karena mungkin terlalu besar gitu untuk menghindari ini. Namun kalau misalnya ya saya pakai ukuran aslinya saja gitu ya, silahkan gitu ya, 1080 saja coba. Oke. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita klik save, ya maka akan muncul tatanan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu ya lanjut aja ke bawah gitu ya.
Nah ini kan mungkin terlalu besar jadi kurang kurang ini ya, kurang nyaman. Nah, seperti ini akan muncul kursor baru di sini. Nanti bikin saja di sini jam 10 misalnya, jam 10.00 contohnya sampai dengan 12 siang gitu ya. Kemudian nanti di sini apa namanya, eh, mengerjakan latihan pemrograman Python misalnya. Nah, silahkan tambahkan lagi apa namanya, bisa dengan gambar atau video gitu ya. Ini bebas, atau ini silahkan gitu ya. Atau mungkin bukti hasil ininya, hasil latihannya gitu ya. Bisa saya mungkin kalau Pokemon Python nanti kan nanti ada file yang bentuk dalam bentuk Python gitu ya. Itu semakin kalau teman-teman tambahkan itu akan semakin baik ya, seperti itu. Baik, misalnya contohnya seperti ini contoh saja ya. Maka kita tinggal klik, bisa langsung di save atau mau di preview dulu juga boleh. Misalnya di preview untuk melihat tampilannya bagus apa tidak. Nah ini kan tampilan seperti ini ya, karena terlalu besar gambarnya, jadi harus di scroll gitu ya. Misalnya nanti ya gambarnya cukup dikecilkan saja. Misalnya tadi saya dibuat 720, itu juga akan lebih baik seperti itu. Baik, misalnya sini seperti ini sudah cukup, maka tinggal klik save. Maka nanti akan muncul seperti ini ya. Ini misalnya log pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2022 jam 8 sampai jam 10 itu mengikuti pelatihan programan Python. Jadi adalah gambarnya gitu ya. Atau misalnya teman-teman ingin menambahkan lagi tautan atau misalnya taruh di Google Drive misalnya. Jadi hari itu mendapatkan file buku atau misalnya atau mendapatkan apa, ya filenya taruh di Aldiru, taruh di Google Drive, kemudian tautannya linknya taruh di sini ya, sebagai apa namanya, sebagai tanda bukti bahwa ya saya mengikuti pelatihan, juga mendapatkan ini dan ini yang saya pelajari, seperti itu juga bisa seperti itu. Jadi saya kira semakin detail akan semakin baik gitu ya, semakin baik. Baik, kalau sudah seperti ini maka nanti teman-teman bisa lihat apa namanya, halamannya gitu ya. Ini adalah page list yang dia sudah ada isinya. Jadi kalau teman-teman masuk ke tab map di sini, page list di sini, ini adalah halaman-halaman sudah ada isinya. Ya. Baik, di sini adalah files, ini isinya gambar ya. Jadi kalau misalnya kita mengupload gambar itu akan muncul di sini. Kemudian history ini adalah ya apa namanya, history saat kita melakukan atau menambahkan halaman baru atau menambah atau mengedit halaman logbook yang sudah kita buat sebelumnya, misalnya ada yang kurang atau menambah gitu ya, misalkan seperti ini. Kalau untuk tab komen ini adalah untuk menambahkan komen ya, saya mau tidak ada komen gitu ya. Kemudian juga di sini ada tab edit ya, berarti kita mengedit pada halaman yang Jumat 18 2022. Baik, setelah ini sudah, jadi di cancel saja. Ini di bagian view ya, ini masih dalam mode view. Di sini kita bisa kembali ke logbook lagi. Nah, di sini teman-teman misalnya ingin pada hari Senin nanti, misalnya hari Senin ingin menambahkan logbook baru, ya tinggal klik sini hari Senin. Ya, kita ngedit lagi, kita buat bikin dalam halaman HTML, kita klik page lagi. Nah, kemudian isi lagi apa yang dilakukan gitu ya. Ini bisa seperti ini. Begitu seterusnya sampai 1 bulan penuh gitu ya, sampai 1 bulan penuh. Baik, mungkin itulah tutorial bagaimana cara membuat logbook dengan menggunakan fitur dari Eldiru, yaitu berupa wiki itu ya. Di sini saya kira ini apa namanya, memudahkan kita. Nah, nanti apa namanya, karena logbooknya tidak berhenti di sini, nanti juga ada yang namanya logbook mingguan atau logbook bulanan. Dan kita nggak mungkin kan membuat dari awal lagi, maka kita bisa istilahnya menggabungkan logbook-logbook yang sudah kita bikin sebelumnya menjadi satu halaman itu ya. Nah, di sini ada menu yang namanya printer friendly version. Ya, di sini mungkin kita kembali ke halaman yang tadi sudah ada gitu ya. Ini masuk ke logbook lagi, di sini logbook. Nah, kemudian kita masuk ke yang hari, ya mungkin memang harus satu-satu ya. Jadi teman-teman misalnya setelah membuat logbook pada hari itu, jangan lupa untuk di print, bahasanya seperti itu ya. Ini printer friendly version, diklik nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini cukup kita print saja, klik print di sini. Nah, di sini misalnya kita simpan sebagai PDF saja ya. Kalau ini karena saya menggunakan apa namanya, browser Chrome gitu ya, kita ada menu yang kita bisa simpan sebagai PDF. Nah, makanya akan memudahkan ya nantinya
kita punya kegiatan apa punya logbook selama 1 minggu, misalnya kita gabungkan menjadi satu file gitu ya, atau nanti misalnya bulanan, ya kita pakai file yang sudah ada, kita gabungkan file menjadi satu dan kita bisa upload sebagai apa namanya logbook bulanan atau logbook mingguan gitu ya, sesuai dengan apa namanya diminta dari dosennya atau editing teachernya seperti itu. Nah, kita tinggal simpan saja, kita save, kita simpan di mana gitu ya, kita simpan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sebentar, saya coba cari filenya dulu. Sebentar. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini cukup rapi gitu ya kalau kita bisa, karena kalau kita biasa apa namanya menggunakan HTML, maka lebih enak gitu atau paham sedikit untuk HTML ya. Ya karena itu sebetulnya halaman HTML yang tadi itu editing itu adalah untuk halaman apa bentuknya adalah halaman HTML seperti itu. Baik, ini mungkin apa namanya sedikit ini ya tutorial untuk membuat logbook. Saya harap tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam mengisi logbook dalam kegiatan MBKM ini. Kalau teman-teman rajin ini, saya kira misalnya nanti ya diminta untuk mengumpulkan mingguan atau bulanan akan sangat mudah gitu ya. Dan ini kalau teman-teman lakukan setiap harinya gitu ya, akan sangat apa namanya sangat baik. Saran saya sih jangan jangan di apa ya di kerjakan di akhir gitu ya, misalnya minggu misalnya 5 hari belum bikin sama sekali, nanti hari Jumat bikin semuanya gitu ya, saya kira nanti akan tidak baik hasilnya seperti itu. Baik, saya kira seperti itu untuk tutorial apa nah penggunaan fitur wiki untuk membuat logbook. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM, terutama MBKM apa namanya MBKM Studi Independen Bersertifikat ya gitu ya. Ini juga kelasnya tidak hanya ini saja ya, di daerah itu ada kelas MBKM yang lain. Nanti bentuknya juga akan sama seperti ini logbooknya, seperti itu. Baik, ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman bisa lakukan apa namanya editing sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan logbook atau kegiatan yang teman-teman lakukan pada hari itu gitu. Baik, saya kira cukup untuk tutorial pada ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan saya yang kurang jelas. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan menghubungi saya. Ya, saya kira teman-teman sudah punya kontaknya, atau mungkin mau eh, komen di YouTube juga boleh. Nanti mungkin saya coba lihat gitu ya. Misal ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin komen atau seperti apa, atau ada saran atau apa, silakan. Baik, saya kira cukup untuk tutorial pada kali ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.